Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih, khususnya pada materi had minuman keras. Yang perlu kita ketahui, yang pertama pengertian khamar. Secara definisi bahasa, khamar mempunyai arti penutup akal, sedangkan menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka cakupan khamar tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan ataupun minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu-sabu, dan yang sejenisnya, itu masuk dalam kategori khamar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Yang kedua, hukum minuman keras. Meminum minuman khamar atau minuman keras termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri, disebutkan bahwa barang siapa yang meminum minuman khamar atau meminum yang memabukkan dihukum 40 kali dera dan boleh melebihkan hukuman tersebut hingga sebanyak 80 kali dera dengan jalan dikenakan taksir. Antara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 dan hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Kemudian yang ketiga, had meminum khamar. Sebagian ulama telah sepakat akan haramnya khamar. Mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau had, baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Landasan syar'i terkait hal ini yaitu sabda Rasulullah yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihadapkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang yang telah minum khamar. Kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Berikut ringkasan dari pendapat para ulama tersebut. Yang pertama, jumhur ulama atau mayoritas ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras adalah 80 kali. Alasan mereka yaitu bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah, selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamar adalah cambuk sebanyak 80 kali. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa jumlah had minuman khamar adalah 40 kali cambuk, tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan taksir yang merupakan hak imam atau hakim. Adapun alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sendal, sepatu, tongkat tangan, atau alat pukul lainnya. Kemudian apa hikmah diharamkannya minuman keras atau khamar? Hikmah terpenting diharamkannya minuman khamar yaitu yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamar. Peminum khamar yang sudah sampai level pecandu tidak akan mampu menghindar dari tindak kejahatan atau kemaksiatan. Karena khamar merupakan induk segala macam bentuk kejahatan, maka ketika khamar diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan, maka secara otomatis berbagai tindakan kejahatan akan sirna atau paling tidak menurun drastis. Kemudian hikmah yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit
yang disebabkan oleh pengaruh minum khamar seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya. Kemudian hikmah yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Sebagaimana maklum adanya, khamar selain mengakibatkan berbagai macam penyakit, juga menjadikan mental pecandunya tidak stabil. Pecandu khamar akan mudah tersinggung dan salah paham hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan. Kemudian hikmah yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khamar akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Hati pecandu khamar hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap, keras hingga ia tak sungkan-sungkan untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Baik, itulah tadi materi tentang had minuman keras atau had khamar. Apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan kepada guru yang membawakan mata pelajaran fikih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.